silakan untuk afirmasi penerimaan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Jazari dari kelas 10. Saya Hadina Najdan dari kelas 9. Saya Nina Malika dari kelas 8. Saya Makila Bintang dari kelas 10. Dilanjut dengan tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Saya Gita Iman Bawiko dari kelas 10. Saya Sini Sukendra dari kelas 10. Saya Dewi Wiyarawati dari kelas 5. Saya Farah Hendrik dari kelas 10. Saya Dialmi Hasanah dari kelas 10. Oke. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, yakni yang pertama, tidak boleh emosi. Kedua, tidak boleh adalah pembicaraan orang lain. Tiga, tanggapan sesuai emosi. Mari kita mulai debat di siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum debat kita mulai, silakan tim oposisi dan tim aklamasi untuk mempersiapkan tangan. Masuk tahap pertama, yaitu penyampaian argumentasi. Saya persilahkan masing-masing tim penyampaian untuk menyampaikan argumentasi. Dari tim oposisi, kami persilahkan. Masuk tahap pertama, yaitu penyampaian argumentasi. Silakan pembicara pertama dari tim afirmasi menyampaikan argumentasi. Rokok adalah sebuah benda yang beraktivitas kurang panjang antara 70 sampai 100 diameter sekitar 10 mm. Dan tembakau kering yang telah dibakar. Hal utama rokok adalah gas tembakau. Rokok dapat mengurangi stres, mempererat pergaulan, dan meningkatkan keberanian berperasaan. Memang oleh karena itu dampak positif di rokok adalah industri rokok dapat memberikan pendapatan besar bagi pemerintahan melalui pajak dan kontribusi. Industri rokok juga membuka lapangan kerja dalam yaitu dengan menyatakan bahwa rokok legal menyebutkan dapat menghasilkan keadaan sulit. Smith 1994 menyatakan keuntungan rokok terutama bagi perokok itu mengurangi ketegangan, membantu mengatasi hubungan sosial dan menyenangkan. Lanjut dengan tim oposisi untuk lanjut untuk menyampaikan yang terbakar asap yang mengandung cahaya rokok juga dapat membawa dampak positif yaitu mood orang menghadapi masa-masa sulit atau stres itu sebelum dibakar rokok bisa menenangkan. untuk tim oposisi silakan. Rokok mengandung zat-zat berbahaya seperti tas, pembuluh sigar, dan nikotin yang dapat menyebabkan untuk tim afirmasi silakan.
baru satu pemerintahan dan memberi atau PPP Indonesia dan biasanya dalam hal ekspor ke dunia yang nilainya pada 2013 mencapai 10 juta US. Untuk tim owner silakan menanggapi. Kalau kita memungkinkan kita nggak memungkinkan ya sama saja kita ikut, karena seorang rokok juga mempunyai 2 sampai 4 kali lipat dari seorang penyakit jantung koroner, memiliki resiko lebih tinggi dibanding penyakit kanker paru dan PTM lainnya. Kementerian Kesehatan tahun 2019 ketika 225.300 orang di Indonesia meninggal akibat merokok dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan tembakau di tahun 2020, sehingga merupakan kerugian kepada pemerintah karena sudah memberikan biaya yang lebih hebat gitu. Tapi dengan Silakan untuk tim alternatif menanggapi. tapi 60% dari petani Indonesia yaitu petani tembakau. Dengan adanya tembakau, kita dengan adanya petani tembakau, dari pendapatan tembakau, petani tersebut dapat penghasilan ya dari tembakau sesuai untuk pabrik menjual menjadi kita ambil manfaatnya saja, jangan diambil. Silakan dilanjut untuk menanggapi tim oposisi. Ngobrol karena tembakau adalah spesies yang mengandung protein datar dengan atau tidak tanpa Silakan untuk tim alternatif untuk sekali lagi produk tembakau yang terbakar dapat menghasilkan asap yang mengandung zat berbahaya karena tembakau termasuk tanaman Nicotiana tabakum, Nicotiana rustica dan spesies yang mengandung nikotin dengan atau tanpa kandungan. silakan untuk tim alternatif untuk Menurut Orwa, dalam Trian 2006, dulu merokok dulu merokok adalah suatu kebiasaan. Merokok disebut juga dengan cara dependent, yang sendiri dapat didefinisikan sebagai perilaku penggunaan tembakau yang menetap. Untuk tim oposisi silakan menanggapinya dengan orang yang berbeda atau pembicara yang berbeda. Untuk tim afirmatif silakan menanggapi dengan orang yang berbeda. Menurut WHO, penyebab kematian terbesar itu stroke, jantung, iskemia, diabetes mellitus, tuberkulosis, virosis hati. Untuk tim oposisi silakan menanggapi. Sekitar 225 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau di tahun 2020. Atau WHO
2021. yang dilansir dari orang Untuk tim oposisi, untuk tim afirmatif silakan menanggapinya. Ini juga dilansir dari WHO juga. Menurut WHO penyebab kematian terbesar adalah stroke, jantung, iskemia, diabetes mellitus, tuberkulosis, cirrhosis hati, manfaat dapat meringankan tuberkulosis dan cirrhosis. Silakan untuk tim oposisi untuk menanggapi. banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Salah satunya adalah stroke. Selain stroke, yaitu ada pemanggilan, impotensi, serangan jantung, kanker rahim, kanker leher, dan keguguran meningkat yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan. Ketergantungan nikotin yaitu zat adiktif yang dapat mengikat seorang untuk berhenti merokok yang dilansir oleh WHO World Health Organization 2000. Untuk tim afirmatif silakan menanggapinya. Namun terdapat manfaat yaitu dapat mengingatkan skoliosis, melindungi penderitaan penyakit Parkinson, menurunkan resiko kebunuhan atau obesitas, menurunkan resiko penyakit kematian setelah beberapa serangan jantung, dan mencegah penyakit Alzheimer. Silakan untuk tim oposisi menanggapinya. Silakan untuk pembicaranya kebahagiaan. Atau aktivitas seperti kalian menjadi satu insensibilitas lalu apakah itu dampak positif seperti yang dikatakan untuk afirmatif silakan menanggapinya. Silakan atau obesitas ini juga terjadi karena apakah itu dampak positif seperti yang dikatakan? Tidak menentukan disebabkan oleh Tapi banyak sekali dari perokok yang menderita penyakit jantung akibat merokok. Bahwa orang yang menderita penyakit jantung itu dapat untuk tim oposisi silakan menanggapinya. tapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali dari penderita jantung atau penyakit jantung koroner terutama adalah perokok. Orangnya tanya apa? Silakan tim afirmatif
informatif untuk mengurangi pembicaraan dan silakan saya beri 1 menit untuk kerjasama antara satu kelompok tim Aremani. Silakan. Pertanyaannya ada saya ingin Untuk tim operasi ini silakan menyebabkan bicaranya bisa dilanjut. Yang menjelaskan agar setiap manusia ingin menjauh dari bahaya dan hal yang tidak bermanfaat karena merokok bahaya jika tidak bermanfaat. Maka itu juga karena nafsu mereka kalah dengan nafsu mereka sendiri. Kalah dengan nafsu kesenangan mereka sendiri. Untuk tim afirmatif silakan Amin. silakan. dalil akli atau apa yang menjelaskan agar setiap manusia ingin menjauh dari bahaya dan hal yang tidak bermanfaat karena rokok berbahaya dan tidak bermanfaat, maka itu juga karena fitrahnya nafsu mereka, maka mereka kalah dengan nafsu mereka sendiri, kalah dengan nafsu kesenangan mereka. Untuk tim afirmatif silakan. Karena kebijakan bisa kalau mereka kalah dengan mereka sendiri, kesenangan mereka sendiri. Nah, jadi mereka terkadang seseorang memutuskan untuk melakukan hal yang bisa jadi dirinya sendiri senang, bisa dirinya tidak stres, makanya mereka mungkin melakukan apapun dan mungkin faktor ini juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti faktor keluarga. Untuk tim oposisi silakan menanggapinya. Ya, 15 tahun ke atas yang merokok 28,62% pada kembali ke kita berdasarkan jenis laki. Persentase laki-laki di Indonesia yang merokok mencapai 5,36% yang dilansir dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023. Angka ini dibandingkan kali dengan persentase merokok wanita di Indonesia, yakni hanya 3,6%. 225.100.000 orang di Indonesia meninggal akibat merokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau di tahun 2020 yang dilansir dari BPS tahun 2021 tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang memiliki faktor eksternal itu menyelesaikan masalahnya dengan merokok. Afirmatif silakan menanggapinya. Kenyataannya manusia itu seringkali tidak memikirkan keuntungannya sendiri. Nah, kami dapat penghasilan dari petani tembakau, dapat penghasilan dari pabrik rokok. Nah, dari 6.689.360 juta orang petani tembakau mendapat penghasilan yang lebih dari tembakau. Jika tidak ada perokok, dapat dari mana penghasilan dari tembakau?
dapat bagaimana pabrik akan dapat penghasilannya. Terus di presentasi negara, realisasi pendapatan negara dari cukai hasil tembakau atau cukai rokok mencapai 218,6 triliun pada tahun 2022. Pada realitanya, rokok adalah sumber dari keuntungan ekonomi negara. Untuk tim oposisi silakan untuk menanggapi. Karena nafsu mereka yang kalah dengan nafsu mereka sendiri, atau para perokok kalah dengan nafsu mereka sendiri. Silakan tim afirmatif untuk menanggapinya. Silakan untuk tim oposisi menanggapinya. Faktor pergaulan tidak hanya berfokus pada rokok, karena rokok memiliki banyak bahaya. Silakan menanggapinya. Karena rokok itu masih membawa untuk asuransi bisa diulang dengan suara yang lebih keras. Contohnya kerja yang masih legal itu masih membayar rokok sekolah untuk kesenangan mereka sendiri. Silakan untuk tim oposisi. Poin yang saya katakan lalu adalah mengenai daya api, yaitu tadi mengenai akal, di mana faktanya manusia itu akan memiliki akal secara logis untuk berpikir bahwa mereka itu tidak akan menjauhi yang namanya apa? Tidak akan menjauhi yang namanya manfaat, karena mereka butuh manfaat dan mereka juga tidak bisa berdiri untuk kesadaran mereka bahwa rokok itu sangat berbahaya. Tim afirmatif silakan menanggapinya. Manusia begitu juga manusia mengambil keuntungan dari rokok menjual rokok. Nah, Allah itu sudah dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahu sab'a samawat.
Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untukmu. Terus dalam surat Al-Imran juga ayat 191 yang berbunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah semua ya Tuhan kami tidaklah semua apa yang kami ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah aku dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 195, karena mereka dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak sistem tubuh, menimbulkan penyakit. Jadi alasan ini sangat jelas dapat terlarang akan untuk tim afirmatif. Silakan menanggapinya. Bisa diulang yang dikatakan Allah Ya keras itu. biar Allah yang ciptakan segala yang ada di bumi. silakan menanggapinya dengan Sangat jelas rokok terlarang atau haram. La dororo wala diroro, artinya tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. silakan tim afirmatif untuk menanggapinya. Golongan ini menyatakan pendapat jika rokok dapat tidak dapat melakukan dan tidak menghilangkan akal sehat. Maka dari itu rokok tidak terdapat haram hukumnya. Lanjut. Bisa diulangi lagi gak yang itu? Kurang keras nih. Aja tak bata-bata. Lagi dong. Golongan ini menyatakan pendapat jika rokok tidak dapat melakukan dan tidak Golongan ini golongan apa? penyakit khususnya bahas ini yang pembahasan sebelumnya dari golongan surat Al-Baqarah ayat ya 29. Enggak maksudnya kenapa kok gak bilang berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa ini kenapa kok dari golongan ini apa mau mengatakan dari ini kok lewat malah ambil golongan yang mana? Surat Al-Baqarah ayat 29 menyatakan pendapat jika rokok tidak dapat melakukan dan tidak menghilangkan akal sehat, maka dari itu rokok tidak haram hukumnya. Silakan untuk tim oposisi menanggapinya. Menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, hukum rokok haram. Majelis Ulama
Masjid Muhammadiyah yang menetapkan rokok adalah haram digilid di UIN ID. Sebentar ya. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? 29. sama dari 29 tidak menerangkan rokok itu, malah artinya dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. dialah Allah yang menciptakan segala di bumi ini untuk kan Allah menciptakan Boleh nanya. Kita mau tadi. Kamera. Action. Silakan untuk tim oposisi menanggapinya. Menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia merokok haram. Majelis Tajik dan Tabligh Muhammadiyah yang menetapkan hukum rokok adalah haram digilid UIN ID dengan slogan rokok membunuhmu yang ada di penguasaan TikTok. Silakan tim afirmasi menanggapinya. Kenyataannya bahwa rokok berasal dari tembakau yang suci. Bahwa rokok merupakan bahwa rokok berasal dari tembakau atau tumbuhan yang suci, tidak memabukkan, tidak najis, dan tidak berbahaya. Jadi pada asalnya sesungguhnya adalah mubah. Untuk tim oposisi silakan menanggapinya. Sekali lagi, produk tembakau yang terbakar menghasilkan asap yang mengandung zat-zat berbahaya. Karena tembakau termasuk tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies yang mengandung nikotin hantam dengan atau tanpa bahan tambahan. Lalu rokok sendiri juga sudah mengakui bahwa rokok dapat membunuh penggunanya, seperti yang dijelaskan dengan slogan rokok membunuhmu yang ada dalam kemasan rokok. Silakan tim afirmatif untuk menanggapinya. itu menguasai bagi merugikan bagi pengguna rokok, tapi bukan bagi pengguna rokok itu dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi tidak pada tahun banyak rokok seperti banyak. Tim oposisi silakan menanggapinya. Banyak sekali masyarakat atau perokok khususnya di Indonesia yang menjangkit penyakit diantaranya yaitu kemandulan, impotensi, stroke, serangan jantung, kanker leher, kanker rahim, dan keguguran pada wanita yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan. Ketergantungan nikotin yaitu zat aditif yang dapat menyulitkan seseorang untuk berhenti merokok yang dilansir oleh WHO World Health Organization tahun 2010. Silakan tim afirmatif untuk menanggapinya. Seperti yang disebutkan intinya dari itu baru Untuk tim oposisi silakan menanggapi dengan pembicaraan berbeda. Silakan tim afirmatif untuk menanggapinya. Saya cuma mendapat
Yang tadi disebutkan kondisi rata-rata itu untuk kualitas sedangkan persentase yang merokok itu Kemajuan tidak hanya bisa terdapat pada seorang wanita, namun juga bisa terdapat pada seorang lelaki. Karena persentase penduduk Indonesia 15 tahun ke atas, dewasa dan seterusnya, merokok sebesar 28,6%. Laki-laki dalam negeri saja yang merokok mencapai 56,36%, yang hasil dari berdasarkan KPBS tahun 2023. Dan sedangkan wanita diwajibkan paling banyak laki-laki dengan persentase 3,6%. pada kenyataannya dari 50 dari 5 ini dia memiliki bersenang-senang daripada motivasi sendiri karena merokok itu juga mendapat bagi saya sendiri yang merokok itu mengenai sendiri baik dari yang awalnya dia dalam masalah sulit dia Silakan sim oposisi untuk menanggapinya. Silakan sudah rutin afirmasi. 5 tahun 36 yang melanggar merokok semua itu memikirkan dirinya sendiri untuk senang-senang daripada memikirkan akibat dari merokok. Silakan bisa ditanggapi tim oposisi. Karena seperti dijelaskan dari tadi saya katakan, dalil yang menjelaskan akal setiap manusia ingin menjauh dari bahaya dan hal yang tidak bermanfaat. Karena rokok bahaya dan tidak bermanfaat. Poin awal fitrahnya, karena fitrahnya nafsu mereka, maka mereka kalah dengan nafsu mereka sendiri, kalah dengan nafsu kesenangan mereka.
Maka ada juga kasus yang saya baca di artikel di website. Itu ada umur 3 tahun yang diam-diam mencuri rokok orang tua. Yang awalnya tidak diperbolehkan, namun karena orang tuanya memikir untuk kesenangan anaknya sendiri, silakan untuk tim oposisi, silakan menanggapinya. Apakah Anda yakin ada anak yang mencuri rokok, yang ada anak yang berusia 3 tahun yang mencuri rokok dan orang tuanya itu tidak bisa untuk dilarang atau karena rokok sendiri kan juga sudah dilakukan oleh Kesempatan terakhir, tim afirmatif silakan menanggapinya. Karena suka merokok itu merugikan ya, itu karena mengharamkan itu kan merugikan ya. Merokok juga itu dapat menguntungkan, contohnya kalau kita ada dari 689 660 kali dari merokok. Nah, itu tadi kan keuntungan. Nah, dalam agama juga kan kalau kedua beliau kan juga nggak apa-apa. Seperti yang dikatakan tadi, kan kalau itu katanya jarang, tapi contoh orang tua anak itu dan dari beberapa orang Islam yang juga kalau itu kesempatan terakhir untuk tim oposisi, silakan menanggapinya. Mau Islam mau tidak Islam, tetap saja yang namanya rokok atau tembakau yang dibakar yang menghasilkan asap yang menghasilkan berbahaya dapat menyebabkan berbagai penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi saya sebutkan, yaitu kemandulan dan hipotensi, stroke, serangan jantung, kanker, keguguran, dan masih banyak lagi yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan. Lalu kalau membahas agama sendiri juga melarang dan mengharamkan rokok. Rokok tersebut kategori perbuatan melakukan obatis, kotor atau najis yang dilarang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Menurut Syekh Mustafa Al-Adawi, salah satu ulama Mesir, hukum rokok ialah haram. Kalau Anda di sini menyebutkan bahwa rokok itu mubah, sama dengan Anda menyebutkan bahwa rokok itu bukan hal yang haram. Cepat tadi selesai. Ya, kita Silakan untuk mengulang membacakan kesimpulannya. Saya telah mengulang akan memberikan kesimpulan kepada kami. Menurut Imam Al-Fatih, bahwa apa dapat mengulang stres, mengurangi kepatuhan, meningkatkan dan memberikan dan apabila mengurangi kepatuhan, dan menurut oposisi, tembakau mengandung asal zat-zat yang berbahaya. Penyakit yang disebabkan oleh rokok, kandungan, kanker itu berbahaya. Rokok memiliki banyak resiko, rokok berbahaya dan tidak memiliki manfaat. Majelis Tasdid dan Tasdid merokok itu
Terima kasih. Debat hari ini selesai dengan tema ngomong. Silakan untuk berjabat tangan. Apabila ada salah pendapat. Debat selesai. Mari kita membaca mendalam bersama-sama untuk menutup. Alhamdulillah.